wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, PJ Bupati. Yang terhormat Sekda dan Forkompimda yang telah hadir bersama di tempat ini menyaksikan kampanye deklarasi damai ini. Yang terhormat Kapolres Kabupaten Paniai, yang terhormat pula pada Dandim 1703 Jaya, yang terhormat Dandramil 1705 Paniai, yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Paniai, yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, yang terhormat FKHUB perwakilan agama yang telah hadir bersama kami di tempat ini, yang terhormat pula kepada para pejago-pejago 5 pasangan calon yang telah hadir bersama kami di tempat ini. Pada kesempatan ini, mereka yang kita bisa idam-idamkan melalui dukungan masyarakat Kabupaten Paniai. Yang terhormat pula juga kepada alam Paniai yang telah mendukung kami di saat ini, terik matahari yang terjamin. Yang terhormat pula kepada massa dan simpatisan yang telah hadir bersama di tempat ini untuk menyaksikan deklarasi kampanye damai yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paniai. Di saat kesempatan ini, kami juga bisa dapat sampaikan kepada kita sekalian, kami sebagai Bawaslu berada pada Per Bawaslu nomor 6 tahun 2024, pengawasan melekat, pengawasan pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ini adalah peraturan melekat, normatif semuanya telah ada di dalam termuat. Pada saat kesempatan ini, kami juga bisa dapat sampaikan kepada kita sekalian bahwa tugas kami sebagai Bawaslu adalah pengawas. Pengawasan. Kami Bawaslu adalah bukan penyelenggara. Bawaslu adalah perpanjangan tangan. Kami akan menempatkan Pandis di distrik, akan bekerja sama juga dengan PPD yang ada. PKD nanti akan bekerja sama dengan PPS yang ada di kampung wilayah kerja masing-masing. Setelah itu nanti kami akan menugaskan juga hierarki kerja yang akan dilaksanakan oleh PTPS, pengawas tempat pemungutan suara. Jangan berpikir bahwa Bawaslu tidak punya orang dan tidak mengawasi di sana. Ya, kami dapat sampaikan, kami juga punya hierarki kerja. Laporan setiap tahapan yang akan dilaksanakan sudah dan sedang akan kita laksanakan ke depan. Semuanya kami juga dalam laporan LHP selalu kami juga melaporkan sesuai dengan jenjang hierarki kerja. Kami akan dapat sampaikan di saat kesempatan ini, ada tempat larangan pemasangan baleho alat peragat, dan juga yang perlu dipatuhi kepada masing-masing ketua-ketua tim sukses, ketua koalisi partai, dan juga kepada paslon-paslon yang ada. Yang perlu kami menegaskan di tempat ini, yang pertama, setiap kali tahapan kampanye, bolehlah kita mendisiplinkan diri dengan waktu-waktu yang ada. Ketika paslon nomor urut 1 berkampanye, entah tempat di mana, satu tempat atau dua tempat yang akan kita fokuskan besok,
melalui rapat bersama KPU dan Forkompimda. Kami juga bisa dapat sampaikan, satu orang mendapatkan 1 hari atau 2 hari kampanye. Disitulah ada larangan-larangan juga yang kami Bawaslu akan mengawasi. Kami sebagai komisioner adalah orang lapangan, ya, yang senantiasa kami akan mendampingi terus sampai kepada proses pilkada ini berjalan dan kita akan lahirkan figur yang terbaik melalui hak suara, hak berdaulat ada di tangan rakyat. Di saat kesempatan ini kami juga dapat sampaikan ada tempat yang melarang untuk memasang baliho di tempat umum, di tempat peribadatan, di gereja. Ingat kepada koalisi partai, ya, ingat kepada tim sukses. Ini adalah tugasmu. Elo ini selalu bangun tugas dengan kami Bawaslu, dengan KPU, supaya tidak boleh terjadi hal-hal yang mengakibatkan, mengganggu situasi kampanye ini berjalan. Di rumah sakit, tadi sudah atensi, di rumah sakit ada yang pasang. Siapa dia yang ditugaskan? Relawan tingkat kabupaten, sebentar dibersihkan. Di tempat puskesmas ada 2 paslon yang sedang tempel, itu dilarang. Di tempat umum boleh dipasang, tetapi dilihat, dirapikan supaya keindahan kota Paniai ini terjamin, terjaga. Melalui balai-balai ini yang kami akan tempel ketika terjadwal kampanye itu akan muncul, dan jadwal untuk pemasangan baleo yang akan dinaikkan oleh KPU melalui PKPU yang ada. Tugas daripada ketua tim sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan oleh masing-masing paslon, ya, ini adalah tugasmu. Ini adalah bagian pengawasan kami. Kami akan mengontrol terus. Ketika terjadi demikian, kami akan menyurati kepada tim. Tidak juga dilakukan, kami Bawaslu akan turun tangan membersihkan. Kami juga punya ketentuan, kami juga punya aturan normatif yang telah dituangkan dan diturunkan secara hierarki kerja. Kami sebagai Bawaslu tidak serta-merta ketika ada terjadi persoalan, kami akan tanggap. Semua pasangan calon yang ada, semua adalah terbaik. Semua dari yang terbaik itu, satu yang akan terpilih. Melalui apa? Bidikan, taktik, cara, tindakan, ya, yang akan dipasang, yang akan dibuat, itulah yang akan melahirkan. Kembali pasangan calon sendiri yang akan melahirkan. Besok saya mau jadi bupati. Ingat, kembali taktik cara permainan di lapangan, itu yang akan melahirkan kembali saya sendiri yang akan jadi bupati. Tidak juga disertakan oleh orang lain. Ketika kami juga bisa dapat menyampaikan, kami sebagai Bawaslu adalah stakeholder kerja, adalah Satra Gakumdu, yaitu Reskrim bersama pendampingan pihak TNI dan Polri akan senantiasa mendampingi kami dalam hal proses pengamanan. Tetapi selebihnya adalah tugas daripada Bawaslu, dan perpanjangan tangan yang akan kita tempatkan sampai kepada pemungutan suara. Di sini kami juga bisa dapat sampaikan, ketika ke depan rakyat juga perlu mengetahui bahwa tugas pendampingan kami sebagai TNI dan Polri, kalau kami menugaskan, jangan salah tanggapi. Hal-hal yang mendatangkan negatif, tolong buang. Ketika kita membuat hal yang negatif, siapa yang akan menjaga negeri ini? Kalau kita sendiri juga mengadu domba, siapa yang akan mengawasi dan mengamankan situasi ini? Kami sebagai Bawaslu ini punya peran
tugas yang kami bisa dapat sampaikan, karena tugas pengawasan yang melekat langsung dengan lapangan. Ketika besok kami juga yang akan hadir di lapangan untuk kami juga bisa dapat mengawasi. Di saat kesempatan ini kami juga bisa dapat sampaikan setiap pasangan calon, ketua tim sukses, koalisi partai di dalam deklarasi kampanye yang akan dilaksanakan, anak kecil umur 16 tahun ke bawah tidak diizinkan, Bawaslu melarang. Ingat, semua anak-anak kamu punya tujuan sekolah, pergi. Bukan mengikuti kampanye, itu orang dewasa punya. Ingat, kami nyatakan di tempat ini dan ketika terulang atau ada, kami akan siasati. Ingat, ini tugasnya daripada paslon, koalisi paslon, ketua tim sukses, ini tanggung jawab. Yang berikut, setiap kali deklarasi kampanye dilaksanakan dari masing-masing 5 pasangan calon, alat-alat tajam yang akan dipakai, mohon kita mohon mempertegaskan, tidak perlu kita membawa juga bisa, ya. Kita tidak perlu membawa. Di sini kan kita bukan perang. Ya, ini kami mengatensi saja ya, supaya tidak boleh hal-hal terjadi ke depan, kemudian hari, supaya kami juga berani untuk menyampaikan ke massa. Saat kami deklarasi, kami sudah pernah sampaikan. Ya, ini bahan yang kami juga taruh di hadapan masyarakat. Masyarakat juga meresapi, supaya kami juga enak untuk mengawasi lapangan ini dan pilkada. Di saat kesempatan ini kami juga bisa dapat sampaikan, di antara pasangan calon berkampanye, atribut koalisi partai pasangan tidak diperbolehkan pakai saat satu pasangan calon berkampanye. Ingat, itu larangan. Kalau di kedapatan kami akan atensi ketua koalisi partai dan ketua tim sukses. Jangan diganggu supaya ketertiban kenyamanan berkampanye itu berjalan dengan normal. Kami juga bisa dapat sampaikan pada saat ini kepada setiap warga masyarakat adalah stakeholder pengawasan, pendamai bagi kami Bawaslu, perpanjangan tangan ya. Semua juga menjadi keamanan, negeri ini akan terjamin kedamaian. Ketika ditinggalkan kepada penyelenggara dan pengawas saja, maka negeri ini kita mau bawa kemana? Kalau kita seenaknya melaksanakan atau melakukan tindakan kita tanpa ada pengawasan. Di saat kesempatan ini kami juga bisa dapat sampaikan pengalaman dari proses pileg dan pilpres kemarin. Di tempat-tempat yang merasa kami menjadi kerawanan konflik, sudah ada punya data. Di situ kami juga timbang-timbang dan kami juga akan atensi. Pengalaman kemarin, perubahan hari ini, ke depan menjadi damai. Salah awal lebih penting, ke depan yang salah itu tidak baik. Orang tidak seharusnya salah terus. Ketika salah itu menjadi perbaikan, menjadi benar. Di saat kesempatan ini, kami juga bisa dapat sampaikan, kamu rakyat itu sadar akan berdemokrasi. Kami dari penilaian Bawaslu, pileg dan pilpres, rakyat itu sadar akan berdemokrasi. Masalah yang datang, tidak pernah rakyat yang datang lapor. Dari sekian banyak laporan yang masuk di Bawaslu, rakyat kamu hebat. Pertahankan terus itu supaya besok kita bisa atensi semua yang menjadi potensi masalah. Kenapa kami sudah koreksi kembali, tidak perlu kami mengulangi. Kami adalah intelektual yang ada. Setiap intelektual yang ada di kampung, jangan salah menerjemahkan. Jabatan sebagai Bawaslu itu datang dan pergi, tetapi wibawamu itu yang memperjuangkan, menilaikan. Ketika kata itu yang bisa makan kita. Hati-hati berbicara, bertindak, melakukan tindakan itu. Rakyat di sana, mereka tidak tahu. Yang intelektual mengamankan di sana, bantu kami. Bawaslu juga tidak. Kami ini bukan malaikat yang selalu akan terbang ke sana. Ya, kami memohon supaya bisa
kita bisa atensi sama-sama. Di samping itu kami juga punya tim-tim khusus yang membantu kami, kelompok-kelompok yang bisa membantu kami untuk menjaga ketertiban kenyamanan dalam hal melaksanakan pilkada, pengamanan dalam hal suara yang akan disampaikan. Boleh koordinasi, itu ada aturan melalui Kordip HP2H. Itu ada kesinambungan kerja. Yang tidak akan lapor ke sana, itu kami tidak akan menerima sekalipun bukti yang pas dan akurat. Ingat, karena itu hierarki kerja. Perpanjangan tangan dari Bawaslu yang mereka akan ada selain daripada PPD, selain daripada yang lain. Ingat, itu ada aturan yang selalu kita ada. Kalau itu dilakukan, kalau tidak juga kembali. Yang penting kita sadari diri. Di saat kesempatan ini kami juga bisa dapat sampaikan hal-hal yang menjadi pantangan di antara kita sekalian yang banyak sudah disampaikan. Hanya kami bisa dapat sampaikan ini menjadi krusial potensi yang akan bisa mendatangkan masalah. Ini yang kami bisa dapat sampaikan melalui sambutan ini yang perlu bisa dapat dilaksanakan. Yang kami lebih menegaskan kepada koalisi parpol, ketua tim sukses yang akan ditugaskan di masing-masing di Koncam distrik atau di mana. Semua juga yang berjalan bagus atau tidak, berhasil atau tidak, aman atau tidak, kembali juga kepada kelima paslon. Besok jadi masalah juga kembali juga kepada kelima paslon. Dengan tidak menerima dan diterima. Itu dinamika politik tetap akan terjadi. Tetapi konsekuensinya apa yang positif, yang bisa melalui normatif kita juga bisa menjawab sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa ada aturan, tanpa ada dukungan, yang kita juga bisa memberi respon yang baik. Ketika ada laporan pengaduan yang datang ke Bawaslu, semua yang kemarin kami lalui itu harus disertakan. Kami akan buka sebentar lagi posko penanganan pelanggaran di kantor Bawaslu. Setiap masalah dan persoalan ketika datang ke Bawaslu, kami akan melayani. Tetapi kami menyampaikan juga tidak seharusnya langsung datang ke Bawaslu. Kami punya perpanjangan tangan ada di Pandis. Sekretariat tetap akan ada di sana. Tidak seharusnya langsung datang ke Bawaslu. Ini kami mempertegaskan di muka umum ini. Tidak seharusnya datang langsung ke atas. Kami juga kepala pusing. Kalau masalah di bawah selesai, kami akan dapat hasilnya di atas sesuai dengan penyelesaian masalah di Bawaslu. Kami akan dapat laporan. Tidak seharusnya datang langsung Kami punya perpanjangan tangan. Laporan langsung disampaikan. Ketika terjadi di PPS, sampaikan di pengawas TPS. Ketika terjadi di PPS, sampaikan di PKD. Ketika terjadi di PPD di distrik, sampaikan ke Pandis. Itu hierarki kerja. Ketika persoalan itu terjadi, kami akan sampaikan. Saksi itu adalah mereka, bukan yang lain. Ingat, itu kami juga bisa dapat sampaikan untuk kita bisa ketahui bersama secara khalayak publik mengetahui supaya kita tidak boleh salah menerjemahkan, supaya kita bisa dapat memperkecil potensi masalah yang akan terjadi besok. Ini menjadi keamanan kita bersama. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diperkenankan kita semua menjadi keamanan. Itu yang menjadi kedamaian itu akan muncul, akan terwujud. Kegiatan kali ini deklarasi damai itu kita akan melihat sesuai dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia yang telah tertuang. Ini menjadi fondasi yang kami juga bisa dapat menyimak bersama. Demikian penyampaian yang dapat kami sampaikan. Kata-kata yang tegas, yang tidak mengenakan di hati kepada, yang terutama kepada kelima paslon, bolehlah tinggalkan di tempat itu atau kembalikan kepada kami sebagai Bawaslu. Tetapi ini tugas mereka yang besok kami akan lakukannya. Kami bisa dapat sampaikan, mengambil, menerima dan melaksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan.
untuk kita ketahui bersama. Salam. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ketua